Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel aku. Bagi yang baru nonton, selamat bergabung ya. Di sini kita akan cerita kembali tentang penyakit asam lambung, sakit MA, dan kecemasan berlebih ya teman-teman. Kita akan melanjutkan cerita kita yang kemarin, cerita pengalaman aku yang pertama kali aku mengalami asam lambung hingga untuk aku menjalani hari-hari selanjutnya ya setelah aku mengalami hari yang pertama itu. Kemudian di hari-hari berikutnya itu aku terus merasakan bukan sakit ya, iya sakit juga. Aku terus merasakan sakit di bagian lambungku, di bagian ulu hatiku. Terus aku terus merasakan dadaku panas, jantungku sering berdebar-debar, tenggorokanku seperti ada yang mengganjal ya di sebelah sini ya, seperti ada yang mengganjal gitu ya, padahal itu sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Kemudian aku juga merasakan keliengan, aku merasakan pusing, aku sering mual muntah, dan yang paling parahnya lagi adalah ketakutanku itu semakin menjadi-jadi. Aku semakin takut terus. Kalau misalkan aku kan kerja ya, kalau misalkan aku berangkat kerja itu mau naik motor aja rasanya itu takut ya. Biasanya dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja itu aku tuh merasa takut teman-teman. Aku takut tiba-tiba pingsan di jalan. Apalagi kalau saat lampu merah ya, paling lucu ya. Kalau udah lampu merah itu rasanya tuh jantungku langsung berdebar-debar. Aduh gimana ini, kan ada orang ramai gitu ya. Kalau udah lampu merah meskipun itu tidak terlalu lama sebenarnya lampu merahnya, tapi aku merasa takut teman-teman. Aku merasa nggak nyaman, rasanya pokoknya aku itu merasa nggak nyaman gitu ya. Rasanya aku tuh seperti mau pingsan atau mau apa gitu ya. Pokoknya aneh, sakitnya ini aneh. Kemudian karena aku merasa itu rasanya gimana ya, sangat-sangat menyiksa. Sakit kecemasan, sakit lambung ini ya, sangat-sangat menyiksa karena sakitnya itu aneh. Dan bagi orang-orang yang tidak mengalaminya, ini seperti bohong ya, seperti kita itu kok bisa gitu ya, kenapa sih gitu ya. Karena kalau orang yang tidak mengalami sakit ini seperti main-main, seperti cuma penakut aja gitu kan, pikiranmu buruk terus gitu kan ya. Pasti kita akan menganggap seperti itu kalau misalkan kita tidak mengalami sakit ini. Tapi aku bersyukur juga ya, aku diberi Tuhan sakit yang seperti ini. Aku jadi banyak belajar, jadi banyak pengalaman, jadi banyak hal yang aku tahu gitu ya. Bagaimana kita harus hidup, maksudnya bagaimana kita harus menjaga pola makan kita, pola pikir, itu yang paling penting ya. Karena penyakit ini kebanyakan pikiran kita itu negatif. Jadi bagaimana kita berusaha supaya pikiran kita itu positif terus, nggak mikir yang macam-macam gitu ya. Bayangkan saja kalau udah kambuh itu aku itu langsung takut mati. Seharusnya kan kalau misalnya orang yang normal ya, orang yang tidak mengalami gangguan kecemasan ini, biasanya mereka itu tidak merasakan hal seperti itu kan, tidak merasakan takut mati, takut pingsan gitu. Berarti kan kalau kita yang terkena gangguan asam lambung ini, terkena gangguan kecemasan, pikiran kita itu terlalu banyak yang negatif. Jadi dari situ juga saya sangat bersyukur ya, karena Tuhan kasih sakit yang seperti ini. Jadi banyak belajar gitu ya. Terus aku juga berusaha mencari berita di Google, di YouTube. Apakah ada orang yang mengalami sakit seperti aku? Apakah banyak orang mengalaminya di luar sana? Dan ternyata itu banyak ya teman-teman. Ternyata itu banyak sekali. Bahkan banyak orang yang sudah sembuh, yang sudah berjuang ya, sudah mengalahkan sakit lambung ini, sudah
mengalahkan rasa sakit takutnya ya, mengalahkan rasa cemasnya. Dan banyak sekali video-video motivasi dari para youtuber juga ya, yang sudah berhasil berjuang untuk sembuh dari sakit MAH ini ya, sakit asam lambung. Kemudian untuk pengalaman aku lagi selanjutnya, setelah aku mengalami yang pertama itu, dari hari ke hari aku semakin buruk ya, pikiranku semakin buruk. Maksudnya aku itu setiap hari itu cemas dan selalu khawatir ya. Kemudian lambungku makin perih setiap hari. Bahkan aku biasanya kalau udah nggak mampu biasanya minta obat di IGD gitu kan. Itu biasanya dikasih obat pelapis lambung, kemudian dikasih obat untuk obat lambung gitu ya, obat sakit MAH gitu ya. Terus tapi aku nggak pernah ke dokter spesialis ya, nggak pernah sama sekali, karena sebenarnya aku juga orangnya memang sangat tidak suka minum obat sebenarnya ya. Itu juga biasanya, bodohnya ya, biasanya obat yang dikasih dari dokter umum di IGD itu biasanya obat, kan ada itu ya, obat untuk pelapis lambung itu ya. Kok aku malah takut gitu untuk meminum obatnya itu, aku malah takut, makin cemas aja gitu ya. Jadi pikiran itu banyak curiga, banyak yang negatifnya pokoknya ya. Kemudian kalau misalkan lambungku udah sangat perih gitu ya, kalau udah sangat aku tidak mampu tahan, biasanya aku minum air putih hangat. Kemudian aku minum air kunyit setiap pagi. Waktu itu ada beberapa hari ya, waktu itu lumayan lama juga, tapi tidak setiap hari, ada sekitar hampir 2 mingguan ya. Waktu itu aku pernah minum air kunyit pada saat kondisi perut masih kosong. Setiap pagi aku minum air kunyit itu, dan itu lumayan berkurang untuk sakit lambungnya, sakit MAH-nya lumayan berkurang ya, karena itu memang bagus. Karena itu aku cari juga beritanya ya, informasinya itu memang bagus untuk lambung ya. Kemudian aku selama mengalami itu aku jadi susah tidur teman-teman. Aku susah tidur karena pikiran itu selalu sibuk ya. Pikiran itu selalu sibuk sih kalau aku bilang ya. Karena pikiran itu selalu memikirkan, aduh nanti gimana ya kalau tidur, gimana kalau tiba-tiba sesak, gimana kalau tiba-tiba aku merasa panik, gimana kalau misalkan tiba-tiba aku pingsan gitu ya. Karena biasanya pernah ya, kalau aku tidur itu biasanya aku tuh tiba-tiba cemas gitu, tiba-tiba aku terbangun tengah malam. Pas tengah malam itu, karena kan kalau orang sakit asam lambung atau sakit MAH itu kan tidak tahan dengan cuaca yang dingin ya, apalagi kalau malam hari ya, itu biasanya kambuh kalau malam hari. Terus biasanya pada saat malam hari itu biasanya aku terbangun ya teman-teman ya, aku terbangun, telapak tangan, telapak kakiku biasanya udah terasa dingin ya. Terus biasanya ada kayak keluar keringat dingin di telapak tangan di sini, biasanya keluar keringat dingin. Terus kalau udah seperti itu biasanya aku langsung panik, aku langsung udah kacau itu ya pikirannya. Tapi biasa langkah awal yang aku lakukan, aku meminum air putih ya. Aku minum air putih, dan biasanya sebenarnya yang bagusnya diusahakan airnya itu air hangat ya. Tapi biasanya karena aku udah ndak mikir lagi mau minum air hangat atau apa, yang penting aku minum air putih karena itu adalah pertolongan pertama ya. Aku minum air putih, kemudian duduk, berusaha menetralkan perasaan cemasnya.
Kemudian jika perasaan cemas itu masih tetap tidak hilang, biasanya aku berusaha berdoa. Tapi di dalam berdoa itu sebenarnya aku tetap tidak bisa fokus ya, tidak bisa fokus berdoanya. Saat berdoa aja pikiran udah melayang kemana-mana. Saat berdoa pikiran itu, gimana nih kalau seandainya aku tiba-tiba pingsan, gimana nih kalau seandainya aku tiba-tiba jatuh gitu kan. Langsung pokoknya banyak pikiran-pikiran negatif itu langsung muncul gitu ya, meskipun saat berdoa. Jadi biasanya aku tidak selesai berdoanya, udah langsung aku berhenti berdoa, aku duduk gitu ya. Biasanya yang membuat aku makin panik itu, kok denyut nadi sepertinya tidak terasa gitu ya. Itu muncul dari pikiran-pikiran sendiri. Kok sepertinya aku tidak jantungku tidak berdetak ya. Kok denyut nadiku tidak terasa ya. Aku berusaha meraba denyut nadi di sini nih. Di sini. Terus biasanya di bagian sini ya. Kan ada terasa di sini ya, ada denyut nadi kita. Pokoknya aku berusaha mencari di mana area-area yang ada terasa denyut nadinya. Dan kalau dalam keadaan panik kan biasanya itu terasa lemah ya denyut nadi kita, dan karena saking paniknya, saking khawatirnya, biasanya aku tidak merasakan ada denyut nadiku, dan itu membuat aku semakin takut. Itu membuat aku semakin takut, semakin panik ya. Membuat aku semakin takut, semakin panik. Biasanya aku diam karena tanganku makin dingin kalau udah seperti itu ya. Biasanya tanganku semakin dingin, kemudian pikiran udah makin kacau, jadi aku berusaha diam gitu kan. Karena kalau kita udah pernah mengalami halnya itu pertama, biasanya dalam hati kita kan mikir, kemarin juga seperti ini gitu kan, tapi tidak apa-apa gitu kan. Berusaha mikir seperti itu meskipun susah ya. Udah, tenangkan diri. Nanti lama-lama jika kecemasan kita berkurang, asam lambung kita juga asam lambung kita kan meningkat ya saat kita cemas, akan reda. Jadi rasa panik, ketakutan kita bisa hilang. Sebenarnya bukan hilang ya, reda. Rasa panik kita mulai reda, baru di situ pikiran-pikiran kita sebenarnya mulai bisa dikontrol. Mulai ada sedikit pikiran positif, jangan takut, kemarin juga seperti ini. Biasanya aku seperti itu yang ngomong sama diri sendiri, jangan takut, kemarin juga seperti ini, tapi tidak apa-apa kan gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk cerita kita sampai di sini dulu ya, kita akhiri dulu. Jadi untuk cerita selanjutnya, sharing kita selanjutnya, boleh tonton di video aku yang selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, bye bye.